Shalom, perkenalkan nama saya Sophia Handayani. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 5 ayat 17. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-17. Jika kita semua sudah mendapatkan ayat ini, saya yang akan membacakan ayat ini. Kita dengarkan Yohanes pasal 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yaitu proyek Tuhan. Proyek Tuhan. Berbicara tentang proyek adalah rancangan pembangunan yang akan atau yang sedang dikerjakan. Contohnya, kita bisa lihat bahwa bangunan yang sedang didirikan oleh para perusahaan, ada bangunan tenaga listrik, pengairan, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dalam dunia ini? Apa yang menjadi proyek Tuhan di dalam dunia ini? Tuhan mempunyai proyek yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh orang-orang percaya sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, rancangan pembangunan Tuhan itu adalah yang pertama, jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk diselamatkan. Firman Tuhan yang telah kita baca ini memberikan sebuah peringatan bagi kita sebagai gereja atau anak Tuhan untuk kembali memeriksa tujuan dan visi misi kita sebagai orang Kristen, di mana Yesus telah memberikan teladan kepada kita tentang apa yang harus dikerjakan hari ini dan untuk hari kedepannya. Ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Kalimat ini mengandung sebuah peringatan yang sangat mendalam bahwa sampai hari ini, ia tetap bekerja. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Allah bekerja, maka tentunya Allah memiliki sebuah proyek untuk segera dikerjakan dan diselesaikan sampai hari ini. Sebagai gereja Tuhan, tentunya kita akan melakukan hal yang sama seperti yang Yesus sudah lakukan. Dan itu merupakan suatu keharusan bagi saya dan saudara untuk bekerja menyelesaikan proyek Tuhan yang sudah Tuhan tinggalkan untuk kita di dalam dunia ini. Jujur saja, saat ini banyak orang Kristen yang tidak mau tahu dengan pekerjaan Tuhan ini. Secara lahiriah, mereka banyak berkutat atau berbalik atau sibuk dengan hal-hal duniawi mereka, seperti mereka sibuk dalam gedung gereja, hanya membangun gedung gereja menjadi lebih baik tanpa memikirkan program yang sudah mereka rancang atau susun. Dan itu mereka lakukan dengan alasan sudah mempersembahkan untuk Tuhan. Itu sebenarnya tidak salah untuk kita memperbaiki atau membangun gereja kita untuk lebih baik lagi. Tetapi kita juga harus melihat orang-orang di sekitar kita. Kita harus melihat, membuka mata kita lebar-lebar, bagaimana orang-orang di luar sana juga membutuhkan kita. Jangan sampai kita memperbaiki yang luar atau memperbaiki gereja kita, tetapi orang di luar sana atau jemaat kita abaikan. Seperti itu. Ingat bahwa jangan pernah menggantikan keinginan Tuhan untuk diri kita dengan hal-hal yang merupakan persembahan kita untuk Tuhan. Sudah saatnya kita, gereja Tuhan, untuk mengerti apa sebenarnya keinginan Tuhan bagi kita untuk dilakukan. Jiwa-jiwa yang belum bertobat atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk diselamatkan, itu adalah proyek Tuhan yang sangat besar yang harus kita kerjakan, yang tidak boleh kita
tinggalkan begitu saja. Tuhan sudah melakukan proyeknya pada saat dia datang ke dunia. Lalu dia pergi naik ke surga dan dia meninggalkan proyek itu untuk kita kerjakan. Tetapi kebanyakan orang saat ini, orang tidak memperdulikan proyek Tuhan ini dengan orang-orang yang belum percaya ini. Banyak kita yang mengabaikan bahwa saya tidak peduli dengan mereka yang belum mendengarkan Injil. Kita tidak boleh seperti itu. Ini adalah proyek yang sangat besar yang Tuhan titipkan kepada kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Kita harus punya kasih atau memperdulikan orang-orang di luar sana yang membutuhkan kasih Kristus itu. Pekerjaan Tuhan yang segera atau harus dikerjakan, ini adalah amanat agung Yesus kepada semua pengikutnya dari setiap angkatan sampai sekarang ini. Baik itu dari zaman 2000 tahun lalu, ini sudah menjadi tugas semua kita sebagai orang percaya. Amanat ini menyatakan tanggung jawab dan penugasan gereja dalam tugas penginjilan. Jadi, persiapkanlah diri dengan baik untuk menjalankan amanat agung ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya tahu tentunya banyak anak Tuhan yang mempunyai kerinduan bagi pekerjaan Tuhan ini. Namun, bingung apa yang harus dilakukan. Tidak tahu bagaimana cara melakukan ini. Stuck di tempat, tidak mau bergerak hanya karena tidak tahu. Itulah sebabnya kita harus lebih belajar melihat bagaimana perjalanan Tuhan. Lebih sering melihat kisah-kisah Tuhan, bagaimana Tuhan menjalankan proyeknya ini dengan baik di zamannya. Hari ini kita telah melakukan suatu bagian dengan memberi untuk mendukung apa yang sudah dikatakan dalam Roma 10 ayat 13 sampai 15. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Roma 10 ayat 13-15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus melihat proyek Tuhan yang sangat besar ini, yaitu kepada orang-orang yang belum percaya. Yang kedua, bagaimana cara kita mengerjakan proyek ini? Kita harus hidup menjadi berkat. Selain kita pergi kepada orang-orang yang belum percaya atau belum bertobat, kehidupan kita juga harus menjadi berkat kepada mereka. Jangan sampai kehidupan kita tidak menjadi berkat kepada mereka dan mereka tidak percaya melalui kehidupan kita. Harus kita dulu yang menjadi berkat kepada mereka, atau harus kita dulu yang menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita meminta mereka untuk menjadi serupa dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, tapi kehidupan kita sendiri kita tidak bisa mencerminkannya. Jadi kita harus melakukan hal ini. Kita harus hidup menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Dan yang harus kita lakukan
berdasarkan firman Tuhan dalam 1 Timotius ayat 4-16 adalah hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Selain kita pergi kepada jiwa-jiwa yang bertobat, yang belum bertobat untuk diselamatkan dan kita menjadi berkat, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Jika kita sudah melakukan hal ini, maka kehidupan kita akan diberkati oleh Tuhan. Dan inilah beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam setiap pribadi kita atau dalam pelayanan kita. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita ingin menjalankan proyek Tuhan ini, maka kita harus bersungguh-sungguh menjalankannya. Kita bersungguh-sungguh menjalankannya tanpa adanya keraguan, tanpa adanya perbedaan di antara kita. Jangan sampai kita mau melayani orang hanya karena perbedaan suku, bahasa, kulit, dan lain sebagainya. Tapi layanilah mereka sebagai saudaramu. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi sesamamu. Jangan pernah ada perbedaan di antara kita. Kalau hal itu terjadi dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau menjalankan proyek Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jika kita ingin rancangan pembangunan itu terlaksana, marilah kita mencari jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk mereka diselamatkan, supaya mereka mengenal Kristus dan percaya kepada Kristus, dan hidup mereka hanya mempermuliakan Kristus. Dan kita sebagai orang yang sudah datang untuk membenarkan mereka, kita juga harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, harus menjadi berkat bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah kami menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau selalu, dan kami berani mengerjakan proyek-Mu yang sangat besar dalam kehidupan kami, bahkan di dalam dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke tangan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.